Perdamaian bukan suatu hadiah. Perdamaian adalah usaha yang sangat sulit. Dan Aceh merupakan kekuatan bagi keluarga besar Republik Indonesia. Insya Allah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik. Mungkin 4 Desember. Lo harap Bandung Mantap Aceh yang raya pegah na ibu bukan tinggal ni. Oh, dia lima. Bagno gana. Oke teman-teman, Prabowo baru saja dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia walau baru seumur jagung. Dan Mualim juga baru terpilih sebagai Gubernur Aceh walau belum dilantik. Tapi secara de facto, Mualim sudah boleh dikatakan akan menjabat sebagai Gubernur Aceh 5 tahun ke depan. Nah, apa yang perlu disampaikan di sini? Bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dia juga mantan militer itu sangat NKRI banget. Prabowo sangat berideologi Pancasila dan dia sangat paham dengan kondisi negara Republik Indonesia dan sangat mempertahankan keutuhan negara. Dan Aceh merupakan kekuatan bagi keluarga besar Republik Indonesia. Tidak mau dijajah oleh bangsa lain. Dan di sini juga Mualim yang dia juga mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka tentu sangat berideologi Aceh Merdeka banget. Itu dulu teman-teman. Tapi sekarang inilah pertanyaan yang tersembunyi yang harus dijawab oleh Mualim. Perlu diketahui dalam pemilihan umum tahun 2024 yaitu pada pemilu Pileg dan juga Presiden, Mualim mengorganisir dan memobilisasi seluruh kekuatannya yang ada di lapangan baik kombatan ataupun simpatisan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden. Terima kasih saudara sekalian. Saya tadi minta maaf. Salah satu pendukung kita yang paling kuat adalah Mualim Partai. Jajaran KPA dan jajaran PA Partai Aceh siap memenangkan Prabowo Gibran. Pendapat Mualim terkait ya, itulah kita orang Aceh sebenarnya dalam berpolitik masih minimal ya. Nah, dulu kalah dukung, sekarang menang nggak dukung. Walau ajakan Mualim tersebut tidak begitu mendapat respon dari banyak kalangan masyarakat Aceh termasuk dari mantan kombatan itu sendiri. Tapi sebagai komitmen dan dukungan Mualim, dia telah mencoba merangkul dengan kekuatan yang ia miliki untuk meyakinkan kombatan-kombatan dan simpatisannya bahwa akan ada kejutan ketika Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Apakah mungkin dengan kedekatan Mualim selama ini dan juga Dikfat sebagai Ketua Gerindra Aceh yang dia juga mantan daripada Panglima atau Komandan Operasi Gerakan Aceh Merdeka oleh PD untuk meyakinkan Prabowo dapat merealisasikan butir-butir yang ada di dalam MOU Helsinki, terutama persoalan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kebanyakan mantan kombatan dan juga rakyat Aceh, yaitu masalah bendera Aceh. Mualim sendiri pernah mengatakan bahwa jika Prabowo menjadi presiden, persoalan bendera Aceh itu adalah hal yang sepele. Bagi Prabowo, bendera itu bukan sebuah masalah. Apakah itu dapat dibuktikan perkataan Prabowo? Atau hanya sekedar manisan yang keluar daripada mulut Prabowo untuk meyakinkan kombatan-kombatan dan masyarakat Aceh pada umumnya bahwa dia sangat menaruh harapan besar pada Aceh, sehingga bendera yang sebahagian besar pejabat-pejabat Indonesia mengklaim bahwa bendera itu adalah berbau separatis, tapi bagi Prabowo menganggap itu hal-hal yang biasa saja. Tentu saja hanya waktu yang bisa menjawab semua itu.
Namun kalau kita mengingat sebuah pepatah yang disampaikan oleh Wali Nanggau Tengku Hasan Muhammad Didir dalam bahasa Aceh yang berbunyi hana penawa nibak musuh, peribahasa tersebut dapat kita artikan bahwa jika seseorang sakit kemudian dia mencari obatnya pada musuhnya, dia tak akan pernah mendapatkan obat. Malah mungkin yang dia dapatkan adalah racun. Prabowo yang sangat NKRI dan Mualim yang sangat militansi tentang ideologi perjuangan GAM, jika ini ketemu dalam satu visi misi mereka mewujudkan kesejahteraan Aceh, dapat merealisasikan MOU Helsinki dan butir-butir dalam MOU, tentu ini sebuah hal yang luar biasa bagi masyarakat Aceh. Dan sekaligus ini adalah momen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Aceh kepada mantan-mantan pejuang GAM yang sudah sejak beberapa tahun ini mulai berkurang kepercayaan masyarakat Aceh. Ya urang karut mengah aja urang le. Kayak olehnya baru ada tupa dek nayum semanganya. Nah, sahabat Arampo, walaupun demikian masih banyak harapan kombatan-kombatan dan juga masyarakat Aceh pada Mualim untuk dapat membawa mengemban amanah yang sangat besar diberikan oleh rakyat. Karena ini adalah penentuan. Jika dalam periode 5 tahun ke depan Mualim mampu mewujudkan cita-cita kombatan dan rakyat Aceh, baik dari segi ideologi atau kesejahteraan ekonomi, ini dapat mengembalikan kepercayaan kepada kombatan-kombatan dan juga simpatisan mereka yang lebih besar terhadap kepercayaan yang telah ternodai. Jika tidak, kita kembalikan saja kepada masyarakat Aceh. Bagaimana dia merespon kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh selama ini. Tentang merdeka itu sendiri, nah ini berbicara soal yang sangat sakral. Dan menurut saya ini sesuatu yang tidak memungkinkan. Kenapa? Karena memperjuangkan merdeka itu adalah sesuatu hal yang sulit dan sangat dibutuhkan kekuatan dominan daripada masyarakat Aceh. Walaupun selama ini memang terlihat masyarakat Aceh masih tertarik untuk berbicara tentang keberlangsungan Aceh ke depan. Tapi kalau harapan kita pada partai, baik partai lokal, apalagi partai nasional, ini sesuatu hal yang tidak memungkinkan. Lihat saja di dalam perjalanan politik selama ini. Mualim menjadi ketua pramuka, Mualim menjadi ketua kadin, dan sekarang Mualim menjadi gubernur. Artinya, ini oleh Mualim untuk mencari jabatan yang sebenarnya bukan tujuan daripada perjuangan itu sendiri. Setidaknya kalau tidak mampu membawa Aceh sampai kepada merdeka, dapat memperjuangkan sebahagian hak-hak masyarakat Aceh dan kombatan yang tertuang dalam MOU Helsinki. Ini kalau di voting, kalau memang ini dapat diperjuangkan, sebahagian masyarakat Aceh sudah terpuaskan. Jika memang tidak mampu dilakukan, apalagi masalah kesejahteraan, infrastruktur, dan pembangunan-pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal, terutama daerah-daerah yang menjadi basis konflik pada waktu dulu, ini adalah bom waktu yang akan meledak pada waktunya dan akan diberikan hukuman moral oleh masyarakat Aceh kepada petinggi-petinggi GAM. Kita tidak ingin terjadi hal-hal seperti itu. Tetapi kita juga tidak mampu membendung jika apa yang telah dijanjikan dan diyakinkan dahulu dalam kampanye kepada masyarakat tetapi tidak mampu diwujudkan, maka rakyat sendiri yang akan bertindak. Semoga kita dapat melihat Aceh ini hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Dan juga yang terpenting adalah kemakmuran. Bagaimana susahnya kehidupan masyarakat Aceh saat ini. Bagaimana kondisi korban konflik yang terkadang harus dibantu oleh orang-orang yang bukan dari perjuangan. Kondisi ini tidak bisa kita bantahkan karena memang terjadi selama ini dan perhatian penuh kepada mereka tidak ada sehingga mereka lari kemana-mana di saat kontestasi politik berlalu di Aceh. Kisah Arampo, mungkin hanya ini selayang pandang daripada saya. Semoga kita hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Datanya yang bantu Narit yang pun lengkun guru semangat